Dahulu, di lembah Mekkah yang sunyi, ketika malam-malam dipenuhi doa dan debu-debu perjalanan menjadi saksi bisu, langit menyimpan rahasia besar, sebuah nasab yang suci, silsilah agung, yang mengalir dari satu sulbi ke sulbi lain, dari satu rahim ke rahim yang dimuliakan. Itulah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan mulia yang tidak hanya memuliakan beliau, tapi juga mengangkat derajat seluruh umat manusia. Namanya Muhammad bin Abdullah, ayahandanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, dan ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Abdullah adalah pemuda Quraisy yang dikenal dengan keelokan akhlak dan ketampanannya, namun ajal menjemputnya dalam usia muda. Aminah wanita solihah yang menyimpan dalam rahimnya cahaya kenabian, melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Namun siapa sangka yatim ini kelak akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Kakeknya Abdul Muttalib bernama asli Syaibah. Ia tumbuh di kota Madinah sebelum dibawa kembali ke kota Mekkah. Di kota suci itu, ia menjelma menjadi tokoh besar, pemimpin kaum Quraisy yang disegani. Ia yang menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama terkubur. Ia pula yang membawa panji kehormatan Bani Hashim. Kaumnya tak pernah mendahului urusannya tanpa menanti putusan Abdul Muttalib. Silsilah ini terus mengalir ke belakang kepada Hashim bin Abdul Manaf yang dikenal karena kemurahan hatinya. Suatu ketika kota Mekkah dilanda kelaparan, dan Hashim pun menghancurkan roti, mencampurnya dengan kuah daging, dan memberi makan jamaah haji. Dari perbuatan itu ia dijuluki Hashim, sang penghancur roti. Ayah Hashim adalah Abdul Manaf, yang nama aslinya adalah Al-Mughirah. Lelaki ini sangat tampan dan bijaksana. Ia menikahi Atikah binti Murrah dari Bani Sulaim, wanita mulia dari keturunan bangsawan. Kemudian datanglah Qusay bin Kilab, tokoh legendaris dalam sejarah kaum Quraisy. Ia yang menyatukan kabilah-kabilah yang tercerai-berai. Ia yang merebut hak penjaga Ka'bah dari Khuza'ah dan mengembalikannya kepada kaum Quraisy. Di tangan Qusay, urusan penting seperti nadwah, majelis musyawarah, siqayah, pemberi minum, rifadah, pemberi makan, dan liwa, panji peperangan dipusatkan. Ia mendirikan Darun Nadwah, tempat para pemuka kaum berkumpul untuk menentukan arah kaum. Ketika ajal mendekat, ia menyerahkan semua hak itu kepada putranya Abduddar. Namun Bani Abdul Manaf tak rela, hingga hampir terjadi peperangan antar keluarga. Para tetua lalu menyelesaikan konflik itu. Hak memberi minum dan makan diserahkan pada Bani Abdul Manaf, yang kelak dipegang oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan keturunannya. Sementara hak penjagaan Ka'bah tetap dipegang oleh Bani Abdiddar, yakni keturunan Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah, sebagaimana disahkan oleh syariat Islam. Lalu kisah ini terus menembus waktu. Qusay bin Kilab menikahi Hubba binti Hulail dari Khuza'ah. Kilab bin Murrah menikahi Fatimah binti Sa'ad dari suku Yaman Azdi Sanu'ah. Murrah bin Ka'ab menikahi Hindun binti Sarir dari Bani Fihir. Ka'ab bin Lu'ay menikahi Wahsyiyah binti Syaiban. Lu'ay bin Ghalib menikahi Maryah binti Ka'ab dari Qudha'ah. Ghalib bin Fihir menikahi Salma binti Amr dari Khuza'ah. Fihir bin Malik menikahi Laila binti Sa'ad dari Bani Huzail. Dan Fihir inilah yang menurut kebanyakan ulama adalah tokoh leluhur, yang darinya nama Quraisy berasal. Quraisy terbagi menjadi 12 kabilah besar.
di antaranya Bani Abdi Manab, Bani Abdiddar, Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Makhzum, Bani Taim, dan lainnya. Mereka yang tinggal di kota Mekah disebut Quraisy Al-Bittah, sedangkan yang tinggal di sekelilingnya disebut Quraisy Al-Dhawahir. Silsilah ini pun terus menjulur. Malik bin Nadar menikahi Jundalah bintil Harab dari Jurhum. Nadar bin Kinanah menikahi Atikah binti Adwan. Kinanah binti Khuzaimah menikahi Barrah binti Mur. Khuzaimah bin Mudrikah menikahi Awanah binti Sa'ad. Mudrikah bin Ilyas menikahi Salma binti Aslam dari Qudha'ah. Ilyas bin Mudar menikahi Khandaf, wanita yang jadi simbol kemuliaan dalam peribahasa Arab. Dan terus hingga Mudar bin Nizar menikahi Rubab binti Jundah, Nizar bin Ma'ad menikahi Saudah binti Aq, Ma'ad bin Adnan menikahi Mu'anah binti Jausham. Sampai pada nama yang menjadi tonggak terakhir yang disepakati para ulama sejarah, yaitu Adnan. Di atasnya tak ada jalur yang bisa dipastikan dengan sanad yang sahih. Namun seluruh ulama sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, bapak bangsa Arab Musta'birah. Wahai pendengar, lihatlah, nasab ini bukan hanya pohon keluarga. Ia adalah pohon cahaya yang akarnya menancap dalam kemuliaan dan batangnya menjulang ke langit wahyu. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuka. Setiap ibu adalah wanita suci yang berasal dari kabilah-kabilah terhormat. Tidak ada satupun noda dari percampuran haram jahiliyah dalam nasab ini. Semuanya terjadi dalam pernikahan yang sah menurut adat dan kehormatan Arab. Dan begitulah, dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, cahaya kenabian berpindah dengan penuh penjagaan hingga sampai pada malam mulia di tahun gajah, saat langit menyambut kelahiran makhluk termulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup para nabi dan cahaya bagi alam semesta. Maka ketahuilah bahwa kemuliaan ini bukan hanya pada risalah, tapi juga pada asal-usul. Allah sendiri yang memilih garis keturunan beliau, menyucikannya dari segala celah, dan memuliakannya dengan sebaik-baik warisan nasab. Dan dari pohon suci inilah lahir seorang manusia yang tidak hanya menjadi nabi, tetapi juga menjadi rahmat bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam.